berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun 2022 ini. Nah teman-teman, di sini ada kabar penting ya, jadi ada pengumuman resmi ya tentunya di masing-masing daerah. Itu teman-teman harus bersiap-siap ya di tanggal 6 Desember 2022. Nah tentunya nanti saat tes atau saat ujian ya itu ada beberapa berkas dan data yang wajib kalian bawa ya, sehingga nanti teman-teman tidak kesulitan dalam mengikuti tes tersebut. Di sini nanti juga ada daftar nama ya, jadi cek daftar namanya apakah kalian tuh masuk di hari apa ya dalam tes itu, apakah nanti di tanggal 6, tanggal 7 ataupun di tanggal berikutnya. Nah tentunya bagi rekan-rekan yang sudah di SSCSN ya dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, tentunya harus menunggu di pasca sangga apakah kalian di dalam pasca sangga itu masih tetap lolos apa tidak, atau mungkin ada perubahan ya ketika kalian misalkan dinyatakan tidak lolos di seleksi administrasi, kalian sudah melakukan sangga, apakah itu nanti hasilnya diterima ataupun ditolak ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa terkait dengan P3K tahun 2022 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi kembali ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ada kabar apa ya di tanggal 6 Desember 2022? Tentu ini besok ya. Jadi rekan-rekan siapkan dari sekarang ya. Jangan lupa berkas, data dan juga cek jadwalnya ya. Jadi kapan sih kalian itu harus mengikuti seleksi di P3K ini. Yang pertama pengumuman resminya ya. Sebelum kita membahas di pengumuman resmi ya, di sini yang pertama ya kita lihat dulu. Nanti kita akan membahas di tenaga kesehatan teman-teman ya, atau kita sebut sebagai nakes ya. Di sini teman-teman di pertama jadi yang perlu kita sampaikan itu adalah ada pengumuman pasca sanggah ya. Jadi tentunya ini bagi rekan-rekan yang tentunya kemarin di dalam seleksi administrasi ya, mungkin ada yang ditolak atau mungkin ada yang lolos seleksi administrasi. Tentunya di sini ada pengumuman final ya, di sini ada hasil verifikasi di pasca masa sanggah ya, jadi yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, yang pertama di sini dijelaskan ya, jadi daftar nama peserta hasil verifikasi pasca sanggah yang dinyatakan memenuhi syarat ya sebagaimana terlampir. Nah, terus ini untuk jawaban ya, nanti tentunya bisa dicek di laman SSCSN. Nah, ini panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar ya. Jadi pada proses masa sanggah tidak dapat digunakan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Nah, terus berikutnya teman-teman, nah di sini ada pengumuman resminya ya. Jadi ada pengumuman resminya di sini terkait dengan jadwal seleksi ya, kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan ya. Tentunya ini di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa pengumuman ini hanya berlaku ya untuk 3.198 orang peserta seleksi kompetensi P3K Nakes di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini nanti ada pembagian jadwalnya terlampir. Nah, sebelum kita membahas di sini, tentunya teman-teman di sini ada informasi resminya ya dari BKN ya, bahwa jadwal seleksi CAT ya, karena seperti kita pahami bahwa untuk seleksi P3K ya maupun CPNS itu menggunakan CAT ya. Nah, di sini ada jadwal seleksi CAT P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini dimulai 6 Desember 2022 ya. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi ya P3K untuk jenjang untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, ini akan dimulai pada hari Selasa 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test ya atau CAT. Di sini BKN bersama panitia seleksi masing-masing instansi tengah menyiapkan rangkaian penyelenggaraan seleksi ya, seperti penjadwalan ujian dan sebaran titik lokasi yang akan digunakan ya. Terus di sini dijelaskan juga BKN menjadwalkan untuk seleksi CAT bagi P3K kesehatan berupa seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan yang ditargetkan berlangsung hingga 23 Desember 2022. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya teman-teman ya, di sini adalah peserta ya. Di sini diminta melakukan pengecekan berkala terkait dengan jadwal dan lokasi ujian pada kanal informasi instansi. Peserta juga sudah dapat melakukan pencetakan kartu ujian ya
secara bertahap mulai tanggal 5 sampai dengan 4 Desember 2022. Ingat ya, jadi secara bertahap. Mungkin ada yang belum bisa mencetak atau mungkin belum tampil ya. Nanti tentunya teman-teman harus sabar karena di sini secara bertahap tanggal 4 sampai dengan 5 Desember. Jadi hari ini tentunya sudah banyak bisa mencetak kartu peserta ujian. Jadi nanti di sana ada lokasinya, ada jadwalnya ya. Di sana ada jadwal, ada lokasi di mana untuk ujiannya. Nah, di sini teman-teman sebagai syarat dan kelengkapan untuk mengikuti ujian di titik lokasi. Oke, sekarang kita akan mengecek di sini ada pengumuman resminya ya. Jika kembali ke sini, nah di sini dijelaskan. Di sini ada beberapa dokumen yang wajib dibawa ya. Jadi dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta saat ujian. Yang pertama jelas ya, di sini adalah KTP elektronik asli. Ingat ya, KTP elektronik asli. Jadi dibawa yang aslinya ya, atau KTP asli yang masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku ya, atau kartu keluarga asli, salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi misalkan mungkin KTP yang bermasalah ya, atau hilang atau belum bagaimana ya, tentunya ada surat keterangan, ataupun mungkin teman-teman bisa membawa kakaknya. Terus yang kedua ini adalah kartu peserta seleksi ya, dicetak melalui SSCASN ya. Tentunya ketika teman-teman di SSCASN ya, ketika login ya, di sini tentunya ada cetak kartu pendaftaran ya. Di sini ada bukan yang sini ya, tetapi di sini cetak kartu ujian. Ya, jadi ini nanti silahkan teman-teman login di SSCASN. Di sini nanti ada cetak kartu peserta ujian. Yang mana kalau kita kasih contoh ya untuk kartu peserta ujiannya ya. Nah, di sini ada kartu ujian ya. Nah, mungkin seperti ini contohnya. Tapi ini untuk guru. Jadi yang mana nanti di sininya, di sini nanti ada lokasi formasi, ada kualifikasi, ada formasi jabatan, terus ada lokasi ujian. Nah, nanti mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, di sini nanti sudah akan muncul teman-teman ya, lokasi formasinya apa, formasi jabatannya apa, lokasi ujiannya apa, dan nanti di sini ada jamnya. Jadi kapan kalian itu harus mengikuti jadwal atau tes tersebut. Terus yang berikutnya teman-teman di sini ya, di sini ya, berikutnya adalah formulir deklarasi sehat. Nah, formulir deklarasi sehat dan juga kartu peserta ujian ini bisa dicetak di laman SSCASN ya. Jadi selain sini cetak kartu peserta ujian, di sini ada deklarasi sehat. Nah, di sini kapan sih untuk mencetak kartu deklarasi sehat ya? Untuk mencetak deklarasi sehat, nah di sini paling cepat itu adalah 14 hari sebelum ujian. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ujiannya tanggal 15 ya, berarti nanti sebelum tanggal 15 artinya 14 hari itu kalian sudah bisa mencetak kartu deklarasi sehat. Ya, atau paling lambat ya, paling lambat sebelum ujian ya. Kalau misalkan ujiannya tanggal 15 ya, kalian bisa cetak tanggal 14. Ya, ini lebih istilahnya lebih afdol ya, karena tentunya kondisi sekarang, artinya kondisi sebelum ujian kalian sudah bisa fit ya, artinya nanti apakah kalian sakit apa tidak nanti bisa terdeteksi lebih baik lagi ya, mungkin seperti itu. Jadi 1 hari ya sebelum ujian, misalkan ujian tanggal 15 kalian bisa mencetak di tanggal 14, ataupun di sini juga diterangkan ya, bisa 14 hari sebelum ujian. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini membawa pensil kayu ya. Jadi untuk yang dibawa sekali lagi teman-teman, itu untuk ujian itu adalah KTP, kartu peserta, dan juga formulir deklarasi sehat ya. Dan yang terakhir adalah membawa pensil kayu. Di sini tidak ada mekanisme pergantian jadwal tes dengan alasan apapun ya. Jadi tidak ada pergantian jadwal tes dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti tes ya. Terus berikutnya di sini untuk penyandang disabilitas tidak diperkenakan didampingi oleh pelamar selama di lokasi ujian. Apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan agar segera menghubungi panitia melalui email. Nah, di sini teman-teman peserta menggunakan pakaian rapi ya, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang rok berwarna gelap, serta sepatu berwarna hitam ya. Tidak diperkenakan memakai kaos, celana berbahan jin dan sandal. Peserta yang berjilbab menggunakan warna gelap polos. Dan yang terakhir adalah tata tertib dan sanksi memedomi lampiran 8 ya, surat edaran dari BKN nomor 8 tahun 2022 tentang prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada juga ya, jadi informasi terkait dengan lain-lain. Di sini ada peserta ya, terus ada juga pengantar ya, dan seterusnya. Terus yang paling penting itu adalah di sini teman-teman ya, ada pembagian sesi pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K tenaga kesehatan ya. Di sini dijelaskan untuk sesi ya, ada sesi 1 ya, sesi 2,
Terus di sini ada sesi 3 ya. Jadi pembagiannya ini pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, Sabtu itu ada 3 sesi ya dengan durasi 90 menit. Di sini ada juga penjelasan keterangan mengenai registrasi, penitipan barang ya, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Di sini ada 130 menit ya, untuk durasi waktunya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan. Nanti untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 tentunya sama untuk proses sebelum memasuki ruang ujian. Terus yang berikutnya yang paling penting itu adalah di sini teman-teman ya. Di sini adalah jadwal seleksi ya, kompetensi penerimaan P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini dijelaskan teman-teman yang perlu dipahami adalah di sini ya. Di bagian tanggal, hari dan juga seksi terus waktunya. Ini sangat penting ya di poin ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, di sini ada namanya ya, di sini ada instansi, dan di sini ada tanggal, hari, sesi dan waktu. Dari sini teman-teman tentunya untuk jadwalnya di sini ada yang 6 Desember ya, ada hari Selasa, terus ada sesi berapa, terus waktunya kapan. Ini perlu kalian catat, jangan sampai lupa dan jangan sampai telat ya, karena ini sangat berefek sekali ya. Di sini dijelaskan untuk lokasi tesnya juga sudah ada ya. Jadi lokasi tesnya nanti di mana, teman-teman mungkin bisa searching dulu ini lokasinya di mana. Terus yang paling penting teman-teman memiliki estimasi waktu ya. Kalau misalkan di sini jam 09.30 ya, tentunya ada persiapan ya sebelum masuk. Dan ini setidaknya teman-teman jam 7 ya atau jam 8 kalian sudah harus standby ya, karena ada 1 jam ya. Jadi sebelum itu harus sudah siap di lokasi sterilisasi ya. Di sini teman-teman harus memperkirakan waktunya dengan baik ya. Di sini kalau kita lihat di sini juga sampai Jumat, dari Kamis ya, di sini sampai dengan Sabtu ya. Di sini tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 ya kalau kita lihat untuk jadwalnya ya. Sehingga nanti teman-teman bisa cek ya di sini untuk tata tertibnya. Jadi peserta itu hadir paling lambat adalah 60 menit ya sebelum seleksi dimulai. Kalau misalkan teman-teman, jadi harus diperkirakan ya, kalau misalkan di sini tesnya ya setengah 7 ya, berarti 1 jam sebelum pelaksanaan ya tentunya teman-teman harus sudah siap. Nah, nanti untuk informasi selanjutnya ya teman-teman tentunya juga harus melihat ya informasi terbaru tentunya di masing-masing instansi ya. Kita cek dulu di masing-masing instansinya, teman-teman juga harus melihat selain di SSASN juga harus melihat informasi di masing-masing instansi. Itu teman-teman ya. Jadi untuk jangan lupa yang perlu dibawa apapun itu ya tentunya harus kalian siapkan mulai dari sekarang ya. Kita doakan semoga bagi rekan-rekan yang mengikuti ujian diberikan kemudahan dan bisa lolos seleksi, bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian aja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.